Eyes on your ass. Oh, shake that booty. Ah. Get the hell out of there, bro. Hey, eyes. Just check that the... Halo tantretanku semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang sangat melimpah. Kembali lagi bersama saya Lian, yang selalu merangkum film karena untuk membayar tagihan yang belum lunas. Sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan hidup dua orang tentara Amerika Serikat yang bernama Sersan Matthews dan Isaac sebagai rekannya, yang tengah dijebak seorang tentara penembak jitu asal Irak yang disebut Juba. Mereka mendapatkan misi yang dimana misi itu mengintai keberadaan sniper misterius yaitu Juba. Namun mereka harus terjebak di sana dengan tempat yang gersang, panas dan tidak ada air serta makanan. Mampukah mereka menemukan sang sniper itu di sana? Tanpa banyak sinopsis di awal, mari kita langsung ke alur ceritanya. Hit and run. Sehabis perang Amerika dan Irak, diperlihatkan Sersan Matthews dan Isaac terus mengintai dan mencari tahu tentang apa yang menyebabkan semua pasukan Amerika mati di sana. Selama 20 jam mereka berkamuflase dengan terik matahari yang sangat panas dan belum mendapatkan apa-apa. Sersan Matthews memutuskan untuk menghampiri dan mencari tahu langsung ke tempat itu. No. I mean, I'm 60%. I'm serious too. I'm going down there. Grabbing that guy's radio. Dengan bertingkah konyol, Sersan Matthews berjoget-joget yang dimana Isaac ketawa melihatnya. Namun di saat Matthews berdiri di tempat yang sangat terbuka, tiba-tiba satu peluru ditembakkan yang mengakibatkan Matthews terkapar di sana. Right. God, shit, I'm hit. Fuck this, fuck it. Melihat sersannya tertembak, Isaac pun datang dengan berlari zigzag untuk mengecoh arah tembakan dari sniper itu, yang dimana bertubi-tubi peluru ditembakkan yang mengakibatkan Isaac tertembak juga di kaki kanannya. Melihat kondisi yang tertekan, Matthews menyuruh Isaac untuk berlindung di balik tembok. Isaac pun panik karena sersannya masih terkapar di sana. Berbagai cara yang Isaac lakukan untuk menghubungi pangkalan, namun radionya mati karena tadi terkena tembakan dari sniper itu. You know that? No. Fucking the radio. Sersan Matthews mengatakan ke Isaac untuk mencari tahu tempat di mana sniper itu berada. Matthews yang merasa sangat tersiksa dengan luka tembaknya, ia ingin menembaki sniper itu namun Isaac menolaknya. Isaac pun mencari celah melalui tembok yang ia bongkar, yang pastinya untuk mencari keberadaan sniper tersebut. Sure you not got eyes. Eyes on him. I think I got a shot. No. He'd shoot you before you even get... Sekian lamanya Isaac mencari celah dan dia tidak mendapatkan hasil. Ia pun tertidur sampai suatu ketika ia mendapatkan konek di radio dari suatu rekannya, yang dimana rekannya akan mengirimkan tentara medis untuk menyelamatkan dirinya. Rekannya pun meminta Isaac untuk melepas satu tembakan biar rekannya itu tahu di mana posisinya berada. Namun Isaac merasa itu adalah keputusan yang sangat konyol sekali, yang dimana jika ia melepas tembakan, sniper itu akan mengetahui posisinya berada. Over. Is Sergeant Allen code before we send in medevac? Karena Isaac pun tidak punya pilihan lain, ia pun mengambil pistolnya untuk melepas tembakan, dan rekannya itu saat berbicara lagi, ia salah menyebutkan pangkat Isaac, yang mengakibatkan Isaac sadar kalau yang bicara bersamanya itu adalah si sniper misterius tersebut. What? Say that again? Send your challenge code. Do you have a flare, Sergeant? This is fucking stupid. This ain't fucking protocol. Sergeant, we need your exact location to send in med. No, my rank. What's my rank? Sergeant.
Ishak pun semakin tertekan, yang dimana sniper misterius mengajaknya mengobrol. Jika tidak mau, ia akan menembak Sersan Metius lagi. Tidak ada pilihan lain, Ishak pun berbincang-bincang dengannya sambil mencoba radio untuk menghubungi markas. Namun semua itu sia-sia karena radio itu tetap mati. Di sela-sela perbincangannya, Ishak sambil mengintai di mana sniper itu berada. Ishak menghitung jarak tempuh dari tembakan sniper misterius tersebut untuk mendapatkan tepat di mana posisinya berada, dan sampai detik ini pun Ishak belum mendapatkan posisinya. 50, 50 plus. Sekian lamanya ia bersembunyi di balik tembok tersebut. Pastinya ia pasti kehausan dan kelaparan. Saat dia mengambil botol airnya, sniper misterius itu ternyata sudah menembaki biar Ishak mati secara perlahan. Ishak terkapar di sana dengan ditemani obrolan bersama sniper misterius tersebut. Sniper itu mengatakan jika ini sudah selesai, ia akan mencungkil matanya Ishak dan akan menghancurkan badannya. Fucking shoot me, you prick. Your lying tongue will be Sekian lamanya Ishak terkapar, ia mengambil orang-orangan yang ia buat sambil mengintai di mana sniper itu berada. Namun helmnya itu jatuh yang membuat sniper misterius itu tertawa melihatnya. Oh, show me something. Lanjut cerita, Ishak pun ketiduran sampai ada angin kencang yang membuatnya ia terbangun dan bersemangat lagi. Ia berpindah tempat untuk melihat rekan timnya yang sudah mati. Ia berlari ke arahnya untuk mengambil ransel yang mungkin masih ada isi yang bisa Ishak gunakan. Beberapa peluru pun ditembakkan ke Ishak, namun sniper itu sengaja tidak menembaknya karena ia hanya menakut-nakuti Ishak biar semakin tertekan. Saat Ishak membuka ransel itu, Ishak mendapatkan sisa air dan makanan, yang dimana Ishak belum selesai minum, peluru pun ditembakkan yang mengakibatkan tembok di sampingnya itu roboh dan alat teropong pun rusak olehnya. Sniper itu ternyata sengaja tidak menembaki Ishak, ya karena dia ingin Ishak tertekan dan matilah secara perlahan. Singkat cerita, Ishak melihat Metius yang masih hidup. Ia bergerak secara perlahan untuk mengambil senjatanya, dan Ishak mengatakan jika sniper misterius itu berada di limbah di sana. Di sela perbincangannya dengan Metius, sniper mendengarkan obrolan itu karena Ishak lupa tidak mematikan koneksinya. Right? Behind the white trailer. Oh, baby, real slow. Slow and smooth. I was an educated person. What's going on? Ishak pun menembak secara brutal supaya sniper itu tidak menyadari Metius masih hidup, dan di tempat lain Metius menembaki limbah dengan beberapa tembakan yang mengakibatkan ia terkena tembakan lagi oleh sniper itu. Hey, get up, man! Hey! Kembali ke Ishak, dia sangat terpukul sekali karena melihat si rekannya tewas di depannya. Ishak pun mengganti kabel radionya dengan kabel yang diambil di rekannya. Radio itu pun hidup kembali dan Ishak berhasil meminta bantuan ke markas. This is Spartan 33. How copy? Sambil menunggu helikopter datang, Ishak berusaha mengambil senjatanya Metius. Ishak awalnya ragu sekali, namun ia langsung menghancurkan tembok itu dengan banyak debu-debu yang menyulitkan sniper misterius itu untuk menembaki Ishak. Beberapa tembakan dari sniper itu mengarah ke Ishak, namun tidak ada satu peluru pun yang mengenainya. Dan Ishak melihat percikan tembakan dan ia langsung menembakinya.
Dirasa Ishak telah membunuh sniper misterius itu, Ishak pun bangun dan semua pasukan penyelamat yang datang membuat perimeter pertahanan dan Ishak pun dibawa ke helikopter. Di saat terbang, Ishak mengatakan ke pasukan yang ada di sana jika di tumpukan limbah itu ada sniper misterius. Namun mereka tidak mendengarkannya karena berisiknya baling-baling helikopter. Dan tiba-tiba, ya, semua pasukan yang ada di helikopter pun ditembak jatuh. Dan markas menghubungi mereka, namun yang menjawab adalah si sniper misterius tersebut. This is Bulldog 17. Reading you Lima Charlie. Over. Oke, itulah rangkuman dari film The Wall yang membuat kita itu sangat dibikin sangat heran lah seperti itu. Intinya ya itu rangkuman dari film The Wall. Dan terima kasih buat teman-temanku semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya doakan kalian selalu sehat, diberikan rezeki yang sangat berlimpah, dan dijauhi dari segala hal-hal negatif yang ada di samping kalian. Saya Lian, sampai jumpa di video selanjutnya.